Baik, mari kita lanjutkan kembali sekarang ke teks yang untuk nomor 9 sampai 12 ya. Oke. Ada dua lensa pada mikroskop ya. Itu lensa objektif yang dekat dengan objek dan lensa okuler yang dekat dengan mata ya. Katanya P dan Q itu berturut-turut titik pusat lensa objektif dan lensa okuler ya. Jadi P-nya untuk objektif, Q-nya untuk okuler ya. Terus kedua lensa berjarak 160 mm ya. Terus ada objek AB diletakkan 20 mm di depan lensa objektif ya. Jadi ada objek AB letakkan 20 mm depan lensa objektif ya. Lensa objektif membentuk bayangan sementara CD ya. Dan bayangan ini menjadi objek bagi lensa okuler. Selanjutnya lensa okuler membentuk bayangan akhir FE ya, yang dapat diamati mata. Jadi kalau kita gambarin segitiganya tuh maksudnya begini loh. Jadi segitiganya tuh kayak gini nanti. Bentar ya, saya gambar dulu. Jadi ceritanya gini. Ini mata ya. Ini mata. Nah, si mata itu di sini si EF ya. Ini ada FE. Si FE ini EF ya. Si EF ini dia bendanya ya. Benda yang diamatinya. Si F itu bayangan dari ini ya. Bayangan akhirnya ya. Bayangan akhir yang bisa diamati oleh mata. Ini bayangan akhirnya. Nah, terus di depan di sini di antara mata sama ini titik F ada dua lensa kan? Lensa objektif sama lensa okuler. Ini ada lensa okuler sini, ada lensa objektif. Oke, sebentar ya, ini lensa objektifnya sini aja ya. Jadi Q itu untuk lensa okuler dan P itu untuk lensa objektif. Jadi cara kerjanya begini. Di depan lensa objektif, ini lensa objektif, di depannya sini itu ada benda. Ada benda yang mau diamati. Bendanya itu seperti ini ya posisinya. Oke, ini bendanya, katakanlah bendanya itu si AB. Ini bendanya ya, ini titik A, ini titik B. Nah, si benda itu nanti dapat ke ini. Dia untuk bayangan sementara. Dia untuk bayangan sementara terhadap si lensa objektif. Nah, ini bayangan sementaranya. Ini bayangan sementaranya. Si bayangan sementaranya ini pakai titiknya CD ya. Jadi si CD ini bayangan sementara. Itu bayangan sementara ya si CD itu ya. Nah, nanti si bayangan sementara ini dipantulin. Si bayangan sementara itu nanti dipantulin sama ini, sama okuler. Si okuler mantulin bayangan sementara ke sini. Nanti terbentuk yang namanya benda yang bisa diamati mata. Jadi sistem kerjanya saya jelaskan sekali lagi ya. Ini ada benda, diletakin di depan lensa okuler. Nanti terbentuk benda ini di depan lensa objektif. Depan lensa objektif nanti terbentuk bayangan sementara. Nanti si bayangan sementara ini diperbesar sama lensa okuler. Sehingga terbentuk bayangan si benda yang sebenarnya. Seperti ini. Yang nanti si bayangan benda yang ini yang sebenarnya bisa diamati oleh mata kita. Jadi sistem kerjanya seperti ini ya. Dan ini pasti bentuk segitiga siku-siku semua ya. Nah, terus ada keterangan seperti ini ya. Kata teks ya. P dan Q itu berturut-turut adalah titik pusat lensa objektif dan lensa okuler. Keduanya berjarak 160 mm. Jadi dari P ke Q ini jaraknya 160 ya. Oke. Terus si AB ini diletakkan 20 mm di depan lensa objektif. Berarti dari A ke P, dari benda ke lensa objektif tuh jaraknya 20 mm. Tuh 20 kan? Oke. Terus berikutnya misal kita tulis lagi. Setelah diamati, bayangan sementara berjarak 100 mm terhadap lensa objektif. Dari lensa objektif ke bayangan sementara, ini kan bayangan sementara, CD,
ini lensa objektif ya, itu 100 jaraknya. Berarti di sini 60 ya. Karena dari sini ke sini dia 160. Jadi dari lensa objektif ke apa sih bayangan sementara yaitu CD itu 100 ya. Kayak gitu. Terus sekarang bayangan akhir tuh berjarak 140 mm dari lensa objektif. Ini lensa objektif ya. Katanya jaraknya 140 mm ke sana. Dari P ke F, dari lensa objektif ke bayangan yang bisa diamati itu 140. Ini 20, berarti sisanya di sini 120 ya, seperti itu. Berarti ini strukturnya ya. Kita kasih keterangan ya. P itu lensa objektif, Q itu lensa okuler, M-nya itu mata ya. AB itu benda, si benda yang diamati. CD itu bayangan sementara. Lalu untuk si EF-nya, FE ya. FE itu bayangan yang bisa diamati. Yang bisa diamati. Berarti kalau kita bikin keterangan seperti ini kurang lebih ya. Oke, sekarang mari kita kerjakan soalnya ya. Oke, nomor 9 ya. Panjang bayangan sementaranya katanya 3 mm. Panjang bayangan objek awalnya berapa? Nah, cara kerja gini. Bayangan sementara itu kan CD. Si objeknya itu AB. Karena yang diketahuinya CD, yang tanyanya AB. Berarti kita pakai kesebangunan segitiga yang melibatkan CD sama AB. Jadi kesebangunannya pakai segitiga yang melibatkan CD dan AB. Berarti kalau gitu segitiganya seperti ini ya. Oke, sebentar ya, saya salah. Sorry, gambarnya ya. Oke, kurang lebih gini gambarnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, AB itu kan bayangan ya. AB itu si benda. Terus bayangan sementara itu si CD ya. Dan dia dibentuknya menggunakan lensa okuler ya. Lensa objektif, sorry. Lensa objektif itu P ya. Nah, sekarang dari A ke P itu jaraknya 20. Dari P ke C itu jaraknya 100 ya. Terus si panjang bayangan sementaranya sini 3. Ini siku-siku ya. Cari panjang benda. Oke, kalau ada dua segitiga bertolak belakang seperti ini, berarti cara kesebangunannya adalah kayak gini. Kita lihat dulu siapa yang sejajar. Yang sejajar AB sama CD kan? Berarti nanti kesebangunannya itu adalah AB banding CD. Jadi kita bandingkan dulu dua sisi yang sejajar. Jadi kalau ada segitiga bertolak belakang, cara membandingkannya adalah bandingin dulu dua sisi yang sejajar. Oh, AB sama CD sejajar. Nanti perbandingannya akan sama dengan ini AB. AB itu bagian dari segitiga APB. Nah, berarti yang diketahui apa di ABP? Oh, taunya AP. Berarti nanti pembandingnya AP, terusannya ke PC. Jadi kalau ada dua segitiga bertolak belakang seperti ini, cara perbandingannya, bandingin dulu yang sejajar. AB sama CD. Terus nanti yang pembanding yang lainnya apa? Lihat apa yang kita ketahui. Di ABP ketahuinya AP. Oh, berarti si AP nanti pembandingannya terusannya, yaitu PC. Kayak gitu ya. Berarti dengan kata lain, ini akan jadi AB per 3 sama dengan AP-nya 20, di sini 100 ya. Berarti kita coret dulu aja ya di sini. 20 bagi 100 itu berarti 1/5 ya. 3-nya bagi pindah jadi kali, berarti AB-nya 1/5 kali 3 ya. 9 kali 3 itu 3/5. Atau dengan kata lain 0,6. Berarti panjang si bendanya itu rupanya adalah 0,6 ya. Seperti itu caranya. Oke, nomor 10 ya.
Katanya panjang bayangan akhirnya itu 7,5 mm ya. Panjang objek awalnya berapa? Nah, sekarang kita punya panjang bayangan akhir. Ini kan ya, yang FE. Nah, sekarang cara bandinginnya si FE, biar enak, bandinginnya sama si ini, CD. Panjang bayangan sementara. Jadi step pertamanya kita bandingkan dulu panjang akhir, bayangan akhir sama bayangan sementara kita bandingin dulu. Berarti step pertamanya kita ambil segitiga yang ada FE sama CD. Ya, step pertamanya ambil segitiga yang ada FE sama CD dulu, seperti ini. Karena kalau kesebangunan pasti kita harus membandingkan dua segitiga siku-siku. Nah, caranya ini dua step. Ya, kita bandingkan dulu panjang sementara dengan bayangan sementara sama bayangan akhir. Bayangan akhirnya FE. Nih ya. Bayangan awalnya CD ya. Ini dia. Terus di sini titik Q ya. Kalau kita terusin EDQ ya. Oke. Sekarang dari C ke Q itu panjangnya 60. Dari F ke C panjangnya ini ya, F ke C. Terus 20 tambah 20 tambah 100. Berarti 240 ya. Ini ya, F ke C. F ke C 120 tambah 20 tambah 100. 240 kan. Di sini itu berarti F ke Q-nya 300. FE-nya kita tahu 7,5. Cara bandinginnya gimana? Ini kan ada dua segitiga siku-siku yang besar dan yang kecil kan? Cara bandinginnya adalah alas segitiga kecil banding alas tinggi segitiga kecil. Jadi alas banding tinggi yang kecil dulu. Kalau situasi kayak gini ya kesebangunannya ya. Alas segitiga kecil banding tinggi segitiga kecil sama dengan alas segitiga besar yang 300 kan banding tinggi segitiga besar. Sekali lagi ya. Alas yang kecil banding tinggi yang kecil sama dengan alas yang besar banding tinggi yang besar. Gitu ya. Kita coret-coret dulu ya. 300 itu bisa bagi 7,5 dia jadi 40. Berarti nanti 60 sama 40-nya coret lagi bagi 20. 60 bagi 23 ini jadi 2 ya. CD-nya bagi pindah jadi kali. Berarti 3 sama dengan 2 kali CD. Berarti CD-nya itu sama dengan 1,5 ya. Oke, kita udah tahu panjang CD-nya 1,5 sekarang. Panjang bayangan sementara ya. Nah, tapi cari itu panjang objek awal atau panjang benda. Bendanya si AB. Berarti kita bandingin kayak tadi lagi. Bandingin bayangan sementara sama si objek. Berarti step terakhirnya kita gambar segitiga kayak gini lagi. Ini ya. Oke, sebentar. Kita gambar lagi segitiga kayak tadi ya. Ini aja ya gambarnya ya. Yaitu si benda yaitu AB. Ini titik P. Sama ini bayangan sementara ya, si CD. Ini 1,5. Dari P ke C-nya 100, di sini 20. Berarti perbandingannya kayak tadi kan ya. Yang sejajar dulu berarti si AB banding si CD yang sejajar dulu ya. Nanti sama dengan AP banding PC. AP-nya 20, PC-nya 100 ya. Sama kayak tadi kan ya. Si AB banding CD yang sejajar dulu bandingin. Terus yang terusannya AP, terusannya PC. Karena itu yang diketahui. AB banding CD yang sejajar sama dengan AP banding PC. AP banding terusannya. Oke, sekarang 1,5 pindah ke ini coret dulu deh ya biar enak. 20 sama 100 coret, 20 bagi 21, 100 bagi 25. 1,5-nya pindah ke kanan. Berarti AB-nya sama dengan 1/5 kali 1,5, berarti 1,5 bagi 5 ya. 1,5 bagi 5 itu jadi 0,3. Oh, berarti kalau gitu panjang objeknya adalah
0,3 ya. Seperti itu caranya. Oke, nomor 11 ya. Kita diminta identifikasi pernyataan mana saja yang benar dan salah ya. Oke, katanya lensa objektif itu memperbesar benda, besar objek yang menjadi 5 kali lipat. Oke, pembuktiannya tuh gunakan jawaban nomor 9. Pas nomor 9, itu kan katanya bayangan sementara itu 3 mm. Terus dapat objek awalnya 0,6. Contohnya nomor 9 tadi ya. Di nomor 9 tadi, kita kan panjang bayangannya itu 3 mm. Objek awalnya 0,6. Objek awalnya AB 0,6 ya. Ini dari based on nomor 9, berdasarkan nomor 9. Nah, bayangan sementaranya atau si CD itu kan 3. Gitu ya. Ingat lensa objektif itu yang P. Bendanya AB, bayangan sementaranya CD. Karena lensa objektif itu berfungsi memperbesar memperbesar benda menjadi bayangan sementara. Kalau kita berkaca di nomor 6, si bendanya kan 0,6 dan bayangan sementaranya jadi 3. Cobain aja, 0,6 dikali 5 jadi 3 kan? Oh, 0,6 dikali 5 benar jadi 3. Berarti lensa objektif itu memang memperbesar objek jadi 5 kali lipat. Berarti ini benar. Oke, pernyataan kedua. Katanya lensa okuler memperbesar objek jadi 5 kali lipat. Oke, cara ngeceknya, lihat ke ini. Lensa okuler itu berarti yang Q ya. Nah, cara kerjanya itu ada di sini. Kita gambar aja ya. Kita gambar aja buat pernyataan kedua. Lensa okuler itu yang Q ya. Terus dia memperbesar objek jadi 5 kali lipat. Oke, pembuktian pernyataan kedua itu gini. Kita pakai gambar untuk yang lensa okuler ya. Lensa okuler kan Q ya. Kita gambar kayak gini ya. Ini untuk pembuktian pernyataan kedua ya. Ini ada Q, si lensa okuler. Nah, di depannya itu ada objek. Objeknya itu berupa bayangan sementara kan. Objeknya berupa bayangan sementara yaitu CD. Sehingga menjadi bayangan sebenarnya atau FE ya. Karena si lensa okuler itu membesar objeknya berupa bayangan sementara menjadi bayangan yang sebenarnya ya, yang bisa diamati. Nah, sekarang jarak Q ke C itu 60. Q ke F itu jaraknya 300 ya. Cara hitungnya gini. Dari Q ke P 160, P ke A 20, 180. A ke F-nya 120, berarti 160 tambah 20 tambah 120, 300 ya. Nah, sekarang si CD sama si FE-nya nggak usah, nggak apa-apa. Ingat, kesebangunannya adalah alas segitiga kecil sama per alas segitiga besar sama dengan tinggi yang kecil banding tinggi yang besar. Jadi kesebangunan tuh bisa alas tinggi banding alas tinggi atau alas banding alas sama dengan tinggi banding tinggi. Terserah ya, mau yang mana aja boleh, sama aja. Bisa alas banding tinggi sama dengan alas banding tinggi, atau alas kecil banding alas besar sama dengan tinggi kecil banding tinggi besar. Terserah ya. Oke, CQ-nya 60, FQ-nya 300 ya. Sama dengan CD banding FE. Oke. Ke samping ya, biar hemat space. Nah, sekarang 60 bagi 300 kan 1/5 ya. Berarti CD banding FE-nya 1/5. Artinya apa? Si CD yang objek awal, si CD itu objek ya, bukan objek awal. Objek awal itu benda ya. Kalau objek doang berarti tergantung ya, tergantung konteks. Oh, ini ngomongin lensa okuler. Lensa okuler itu objeknya si bayangan sementara kan. Asalnya bayangan sementaranya 1, jadi 5 kan? Jadi bayangan sebenarnya. Oh, si CD-nya asalnya 1, jadi 5. Karena si lensa okuler. Berarti ini benar ya. Karena yang asalnya 1 jadi 5. Ini dia. Berarti si CD yang bayangan sementara jadi bayangan sebenarnya meningkat 5 kali lipat kan? Berarti pernyataan kedua betul juga. Oke, sekarang pernyataan ketiga. Bayangan akhir ada hasil perbesaraan objek awal 10 kali lipat. Oke, sistem kerjanya gini.
Si benda AB, pertama dia pakai lensa okuler dulu kan. Pertama pakai lensa okuler. Pakai lensa, lensa objektif dulu ya. Pakai lensa objektif. Waktu benda pakai lensa objektif, perbesarannya jadi 5 kali lipat ya. Ini, lensa objektif memperbesar objek jadi 5 kali lipat. Kan si benda ini pakai lensa objektif dulu ya, si P. Perbesarannya jadi 5 kali lipat, berarti 5AB. Jadi bayangan sementara kan. Nah, nanti si bayangan sementara ini diperbesar lagi sama lensa okuler. Lensa perbesar lagi pakai lensa okuler. Nah, dari pernyataan kedua yang tadi, katanya lensa okuler itu memperbesar bayangan jadi 5 kali lipat. Berarti si 5AB ini diperbesar 5 kali lipat jadi 25AB. Berarti kalau gitu bayangan akhirnya ini kan. Ini tuh kan, dia ini bayangan sementara. Ini bayangan akhirnya kan. Oh, berarti kalau gitu bayangan akhirnya hasil perbesarannya itu ternyata 25 kali lipat dari objek awal atau dari si benda. Jadi perbesaran ternyata 25 kali lipat kan. Objek awal atau benda jadi ini 25AB, 25 kali lipat. Berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah BSS ya. BBS seperti itu ya. Oke, untuk nomor 12 ya. Katanya objeknya digeser 5 mm ya, mendekati lensa objektif. Sehingga bayangan sementara geser 5 meter mendekati lensa okuler ya. Persamaan lensa objektif menjadi berapa kali lipat? Oke, ini kan lensa objektif, ini lensa okuler ya. Nah, katanya si objeknya digeser, si AB ya. Si AB-nya digeser mendekati lensa objektif. Berarti gini ya. Kita gambarin dulu ini si objek. Objek. Terus ini ada lensa okuler sama lensa objektif ya. Ini lensa objektifnya ya. Ini lensa okuler kan. Oh, sorry. Ini lensa, ini CD ya. Ini aja deh. Oke. Nah, nanti di sini terus katanya si apa sih? Si bayangannya itu bayangan sementara CD itu bergeser mendekati lensa okuler. Lensa okulernya di sini kan diki ya. Jadi kayak gini ceritanya. Ini benda ya si AB. Katanya si objek digeser 5 mm mendekati lensa objektif. Lensa objektif si P ya. Asalnya benda ke lensa objektif 20 kan. Katanya 5 mm mendekati. Berarti jaraknya jadi tinggal 15 kan di sini. Logikanya gitu. Karena yang saya 20 mendekati lensa objektif 5 mm kan. Berarti jadi 15 kan benda sama lensa objektif atau P. Nah, sekarang bayangan sementaranya ya. Sehingga bayangan sementara bergeser 5 mm mendekati lensa okuler. Bayangannya kan si CD nih. Si bayangan sementara CD asalnya ke objek ke okuler itu 60. Karena bergeser 5 mm mendekati, ini jadi 55. Gitu ya. Sekali lagi ya. Asalnya si benda itu kan 20 cm, 20 mili ya ke objektif. Terus geser 5 mm mendekati, berarti jadi 15 kan? Akibatnya si bayangan sementara ke lensa okuler itu mendekati 5 mm juga. Asalnya 60 jadi 55 dong. Gitu ya. Terus kita tahu dari awal teks bahwa lensa objektif ke lensa okuler itu jaraknya 160 cm, 160 mili. 160 kurang 55 di sini 105. Gitu. Nah, sekarang tinggal hitung perbesarannya. Sama kayak tadi. Yang sejajar bandingin dulu ya. Kita pakai segitiga ini. Yang saling berlawanan atau saling bertolak belakang. Kalau yang bertolak belakang bandinginnya yang sejajar kita bandingkan dulu. Terus si AP dibandingkan dengan terusannya atau PC. Jadi bandingin yang sejajar, ambil salah satu sisi, bandingin sama terusannya. Kayak gitu aja.
Oke, berarti si benda banding bayangan sementara itu sama dengan AP 15, PC-nya 105. Dua-duanya bagi 15 jadi 1:7. Oh, berarti kalau gitu si benda mengalami perbesaran sebanyak 7 kali lipat. Berarti jawabannya 7 kali lipat. Karena si benda asalnya 1 jadi 7. Berarti perbesarannya dari 1 jadi 7 kali lipat. Baik, silakan screenshot apabila diperlukan.